Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Musik Diksan. Pada kesempatan ini karena siswa sedang libur, maka channel saya sebagian besar akan saya isi video-video karya siswa saya berupa soal-soal dan penyelesaiannya. Dan video-video ini merupakan tugas mereka sebelum selesainya semester 2 kemarin. Oke, silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Yusuf. Hari ini saya akan membahas 5 soal polinomial. Untuk soal pertama adalah nilai dari polinomial. Tentukan nilai suku banyak dari suku banyak fx sama dengan 2x maka 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 18 untuk x sama dengan 5. Penyelesaian dari cara ini kita harus mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi fx menjadi f5 sama dengan 2 dikali 5 maka 3 tambah 4 kali 5 kuadrat dikurang 18. F5 sama dengan 2 dikali 125 ditambah 4 kali 25 dikurang 18. F5 sama dengan 250 tambah 100 dikurang 18 atau nilainya sama dengan 332. Untuk soal kedua adalah penjumlahan polinomial. Jika fx sama dengan 2x maka 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dan gx sama dengan 7x kuadrat dikurang 9x dikurang 11. Penyelesaiannya adalah kita harus menambahkan fungsi fx dan fungsi gx. Setelah itu jumlahkan pangkat yang sama dalam polinomial ini. 2x pangkat 3 tetap karena tidak memiliki teman. 4x kuadrat ditambah dengan 7x kuadrat karena pangkatnya sama yaitu 2. 6x dikurang dengan 9x karena pangkat 1 karena dua-duanya pangkat 1 dan 8 dikurang dengan 11 karena dua-duanya adalah pangkat 0. Maka didapatkan hasil 2x maka 3 ditambah 11x kuadrat dikurang 3x kurang 3. Untuk soal 3 adalah pengurangan. Jika fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4 dan fungsi gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6, maka hasil dari fx dikurang gx adalah, penyelesaiannya sama seperti penjumlahan. Kita kurangkan fungsi fx dengan fungsi gx yaitu 2x min 4 dikurang dengan 3x kuadrat plus 5x min 6. Kalikan negatif kepada setiap fungsi fx menjadi 2x min 4 dikurang 3x dikurang 5x ditambah 6. Setelah itu samakan pangkatnya. Min 3x tetap karena tidak memiliki teman. 2x dikurang dengan 5x karena sama-sama pangkat 1. Min 4 ditambah dengan 6 karena sama-sama pangkat 0. Jadi fungsi nilai dari fx dikurang gx adalah min 3x kuadrat dikurang 3x plus 2. Untuk soal nomor 4 adalah perkalian polinomial. Jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 6 dan gx sama dengan x maka 3 dikurang x plus 2, berapa hasil dari perkalian fx dikali dengan gx? Penyelesaiannya adalah 2x kuadrat plus 6 atau fungsi fx kita kalikan dengan fungsi gx yaitu x maka 3 dikurang x plus 2. 2x kuadrat dikalikan dengan x maka 3 min x plus 2. Setelah itu ditambah dengan 6x dikali x maka 3 min x plus 2. Maka didapatkan hasil 2x maka 5 dikurang 2x maka 3 plus 4x kuadrat ditambah dengan 6x maka 3 min 6x plus 12. Setelah itu kita samakan penyebutnya. 2x maka 5 tetap karena tidak memiliki teman. 6 min 2x maka 3 dijumlahkan dengan 6x maka 3 karena sama-sama pangkat 3 plus 4x tetap 6
min 6x juga tetap dan 12 tetap karena tidak memiliki teman. Didapatkan hasil fx kali gx adalah 2x pangkat 5 plus 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x plus 12. Setelah itu soal nomor 5 adalah pembagian polinomial. Jika fx sama dengan 6x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 7 dan gx sama dengan 3x plus 2, maka berapa hasil dari pembagian fx dibagi dengan gx? Penyelesaiannya adalah kita cari nilai x. Kita cari nilai x pada gx. Caranya kita samakan gx sama dengan 0. Jadi nilai gx sama dengan 0. Jadi 3x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2 per 3. Setelah itu kita gunakan cara corner seperti yang ada di gambar ini. Yaitu substitusikan setiap nilai yang ada, mulai dari koefisien fx dan x-nya. Setelah itu langsung turunkan nilai 6 ke bawah. Jika sudah, kalikan nilai x terhadap 6, hasilnya lalu ditambah dengan 2. Setelah didapatkan hasilnya adalah min 6, lakukan hal yang sama, yaitu kalikan dengan negatif 2 per 3, lalu hasilnya ditambah dengan negatif 1. Maka didapatkan hasil 6, min 6, 3, dan 5. Setelah itu kita cari derajat pembaginya, yaitu dengan cara mengurangi derajat fx dikurang dengan derajat gx. Derajat di sini artinya pangkat tertinggi. Didapat jadi pangkat tertinggi dari hasil pembagian adalah 2, maka 6x kuadrat. Pangkat tertinggi pertama adalah 6x kuadrat. Setelah itu min 6x karena habis pangkat 2 adalah pangkat 1, dan setelah itu adalah 3 ini bisa dibilang dengan x pangkat 0. Kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat dikurang 2x plus 1. Itu adalah, jadi hasil pembagi dari fx dan gx adalah 2x kuadrat min 2x plus 1. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva Wulandari dari kelas 11 MIPA 10. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban yang sudah saya buat dan soal yang sudah saya buat, yaitu tentang polinomial dan suku banyak. Jadi yang pertama saya membuat soal tentang penjumlahan. Ini gampang sekali karena 2. Jadi pertama itu 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 8 dengan x-nya sama dengan 2. Caranya tinggal dimasukin aja si 2-nya ini ke dalam x-nya. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 8. Hasilnya 8 kurang 6 tambah 8, hasilnya 10. Untuk yang nomor 2, saya membuat perkalian fx dikali gx dengan fx-nya 2x pangkat 2 dikurang 3x ya, dan gx-nya 4x kubik dikurang 2x kuadrat dikurang 5. Cara menyelesaikannya dikali pelangi seperti ini. Hasilnya ini yang 8x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 kurang 10x pangkat 2 tambah 15x. Ini hasil dari perkalian yang pelangi tadi. Untuk yang nomor 3, saya membuat soal ini. Diketahui suku banyak nilai fx untuk x dikurang 3. Jadi cara menjawabnya itu disubstitusikan x kurang 3 ini. Jadi 27 dikurang 18 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 9 kurang 3 kurang 5, hasilnya 1. Seperti itu. Yang nomor 4 ini ada soal 5x ditambah 10. Jadi 5 dikali x ditambah 5 dikali 2. Jadinya hasilnya 5 dalam kurung x tambah 2. Yang terakhir nomor 5 itu disuruh tentukan derajat dan koefisien dari 2x pangkat 6 dikurang 6x pangkat 7 ditambah 3x kurang 5. Derajat itu tuh pangkat tertinggi di sini kan ada 7, jadi 7. Dan koefisiennya ada min 6.
sekian penjelasan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septialia Putri dari kelas 11 MIPA 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video tentang cara penyelesaian beberapa soal polinomial dengan subtopik berbeda untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika peminatan. Untuk subbab pertama yang akan saya bahas ialah penjumlahan polinomial. Jadi di sini untuk soal nomor 1, tentukan Px ditambah Qx jika diketahui Px sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1 dan Qx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 7. Penyelesaiannya, pertama kita tulis terlebih dahulu Px ditambah Qx. Px nya sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1. Qx nya x kuadrat plus 3x plus 7 ini ditambahkan, dan ini warnanya saya bedakan agar tidak tercampur. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis, 3x kuadrat plus x kuadrat plus 4x plus 3x plus 1 plus 7 sama dengan 4x kuadrat plus 7x plus 8. Subbab kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai nilai polinomial. Lalu di sini untuk soal kedua, nilai polinomial, diketahui fx sama dengan 9x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 22. Hitunglah nilai polinomial untuk x sama dengan 3. Penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu fungsinya 9x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 22. Lalu kita masukkan fungsinya untuk x sama dengan 3, sama dengan 9, 3 dipangkatkan 3, dikurang 8 dikali 3 pangkat 3, ditambah 7 dikali 3, dikurang 22. Sama dengan 9 dikali 27, dari 3 pangkat 3, dikurang 8 kali 9, ditambah 21, dikurang 22. Menghasilkan 243, dikurang 32, min 1 dari 21 dikurang 22. Sehingga nilai polinomial untuk x sama dengan 3 dari fx 9x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat plus 7x min 22 adalah 170. Subbab ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai perkalian polinomial. Selanjutnya untuk soal perkalian polinomial, jika fx sama dengan x kuadrat plus 5x dikurang 2 dan gx sama dengan x tambah 3, tentukan fx dikali gx. Cara penyelesaiannya, pertama kita tulis terlebih dahulu fx dikali gx sama dengan x kuadrat plus 5x dikurang 2 dikali x plus 3. Kita kali ke dalam, x dikali x kuadrat, x dikali 5x, dan x dikali min 2. Selanjutnya untuk yang di sini juga berlaku sama, 3 dikali x kuadrat, 3 dikali 5x, dan 3 dikali 2. Seperti ini. Lalu kita kali 3 kali x pangkat 2 pangkat 3, x dikali 5x plus 5x kuadrat, x dikali min 2 min 2x, plus 3 dikali x kuadrat 3x kuadrat, plus 3 dikali 5x 15x, min 2 dikali 3 min 6. Misalkan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, x pangkat 3 dari sini, setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis, 3x kuadrat plus 5x kuadrat plus 15x dikurang 2x min 6. Kemudian x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat plus 13x min 6. Bab keempat yang akan saya bahas yaitu kesamaan polinomial. Selanjutnya untuk soal kesamaan polinomial, tentukan nilai A dikali B untuk kesamaan polinomial 3x dikurang 2 dikali AX plus B sama dengan 6x kuadrat min x min 2. Untuk tanda yang di sebelah sini menunjukkan kesamaan. Yaitu untuk penyelesaiannya, tulis terlebih dahulu kesamaannya 3x dikurang 2 dikali AX plus B
sama dengan 6x kuadrat min x min 2. Yaitu ini kita kali ke dalam seperti soal sebelumnya, 3x dikali ax sama dengan 3ax kuadrat ditambah 3x dikali b, 3bx dikurang 2 dikali ax min 2ax dikurang min 2 dikali b min 2b dengan 6x kuadrat min x min 2, yaitu 3ax kuadrat plus, dan ini bisa kita gabung karena sama-sama mengandung variabel x. 3b dikurang 2a dikali x dikurang 2b sama dengan 6x kuadrat min x min 2. Nah, di sini bisa kita simpulkan jika yang memiliki koefisien sejenis ini nilainya sama. Nah, berganda 3ax kuadrat sama dengan 6x kuadrat karena sama-sama memiliki variabel x kuadrat, yaitu min 2b ini juga sama dengan min 2b sama dengan min 2 berfungsi sebagai rekan serangga di sini, yaitu kita buat kesamaannya 3ax kuadrat sama dengan 6x kuadrat, 3a sama dengan 6, berarti a sama dengan 6 dibagi 3, a sama dengan 2, yaitu untuk nilai b dari persamaan min 2b sama dengan min 2, b sama dengan min 2 dibagi min 2 menghasilkan b sama dengan 1. Setelah itu untuk yang ditanyakan adalah nilai a dikali b, jadi kita mengalihkan a dan b yang sudah didapat, a nya 2 dikali b nya 1 dengan 3. Jadi nilai a dikali b sama polinomial 3x dikurang 2 dikali ax ditambah b sama dengan 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 3. Untuk sebab terakhir yang akan saya bahas ialah mengenai pembagian polinomial. Selanjutnya soal terakhir dari video polinomial saya untuk sebab pembagian polinomial, yaitu tentukan nilai a jika x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min ax plus 1 dibagi dengan x dikurang 1 bersisa 5. Di sini saya mengutamakan pembaginya di sini x dikurang 1 sama dengan 0, x dikurang 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan 1. Karena di sini yang diketahui adalah bersisa 5, berarti di sini kita bisa menyimpulkan jika x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min ax plus 1 dibagi dengan x dikurang 1 itu sama dengan 5. Maka bisa simpulkan karena sisa di sini itu sama dengan nilai polinomial. Jadi bisa saya kerjakan dengan cara substitusi seperti ini. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min ax plus 1 sama dengan 5. Baru kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 kuadrat min a dikali 1 plus 1 sama dengan 5. 1 pangkat 3 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 1 2 kali 1 2 dikurang a dikali 1a dikurang a ditambah 1 sama dengan 5. 1 ditambah 2 3 ditambah 1 4 ditambah dikurang a sama dengan 5. A sama dengan 5 dikurang 4, berarti min A sama dengan 1, jadi A nya sama dengan min 1. Untuk soal pembagian polinomial yang saya sajikan, tentukan nilai A jika x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min ax plus 1 dibagi dengan x dikurang 1 bersisa 5 ini tidak hanya bisa dikerjakan menggunakan cara substitusi seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bisa dikerjakan juga dengan cara pembagian menurun, atau bisa juga dikerjakan dengan metode linear. Tentu saja akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal ini lagi, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan pembagian sintetik atau metode linear. Misalnya, kita buat dulu garisnya. Ini angka-angka yang ditampilkan ini adalah
koefisien dari satu ini adalah koefisien dari x pangkat 3, dua adalah koefisien dari x kuadrat. Karena kita tidak tahu, karena kita akan cari nilai a-nya, jadi ini kita tulis ini a sebagai koefisien x dan satu sebagai konstanta. Nah di sini kita tulis untuk pembaginya, tadi baginya yang tadi sudah dijabarkan, x dikurang 1 untuk makan dengan 0, x dikurang 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. Nah dari sini pertama ini diutamakan sebagai 0, 1 ditambah 0 dengan 1. Lalu di sini 1 dikali 1 dikalikan, lalu ditaruh di sini 1 hasilnya 2 ditambah 1 dengan 3. Lalu kita ulang lagi, 1 dikali 3 sama dengan 3 ditaruh di sini, diletakkan di sini. Min a ditambah 3 terus tulis min a plus 3, lalu min a plus 3 dikali 1 sama dengan min a plus 3. 1 ditambah min a plus 3 sama dengan 1 min a plus 3. Nah dari sini ini beserta 5 ini, di sini saya katakan tadi di sini adalah hasil, di sini bisa menjadi hasil polinomial atau bisa jadi hasil sama dengan nilai polinomial. Jadi dikurang a plus 3 ini harus sama dengan 5 untuk menemukan nilai a dan untuk pernyataan ini benar. 1 dikurang a plus 3 sama dengan 5. Min a ditambah 1 tambah 3 4, min a plus 4 sama dengan 5. Min a sama dengan 5 dikurang 4, ini kedua sisi dikurang 4. Min a sama dengan 1, a sama dengan 1. Jadi meskipun caranya berbeda, tapi akan menghasilkan beda yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kisha Hafiza dari kelas 11 MIPA 10. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal polinomial yang sudah dipelajari sebelumnya. Di sini saya akan membahas 5 jenis soal polinomial, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua perkalian, yang ketiga menentukan nilai polinomial, yang keempat kesamaan polinomial, dan yang terakhir pembagian polinomial. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini merupakan jenis soal penjumlahan polinomial. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai penjumlahan polinomial dari 9x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 8x dikurang 1. Nah, dalam penyelesaiannya terdapat dua cara. Cara yang pertama ini merupakan cara susun mendatar, seperti ini. Pertama-tama kita tulis kembali soal sebelumnya. Setelah itu kita hilangkan tanda kurung yang ada di soal, karena sebenarnya dalam operasi penjumlahan ada ataupun tidak ada kurungnya itu nilainya juga akan tetap sama. Kemudian kita kumpulkan sesuai dengan variabel yang sejenis, seperti ini. Setelah itu kita jumlahkan 9x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 8x ditambah 4 dikurang 1 menghasilkan 16x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara penjumlahan susun ke bawah. Cara ini tuh sebenarnya sama seperti cara penjumlahan susun ke bawah pada umumnya. Nah, di sini saya tulis 0x pangkat 2 karena dalam penjumlahan harus disusun ke bawah sesuai dengan variabel yang sejenis. Sedangkan pada soal 7x pangkat 3 ini tidak memiliki angka yang mengandung variabel x pangkat 2, sehingga saya menuliskannya seperti ini agar memudahkan kita. Setelah itu kita tinggal menjumlahkannya saja. 9x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 3
sama dengan 16x pangkat 3. 6x kuadrat ditambah 0x kuadrat sama dengan positif 6x kuadrat. Min 3x ditambah 8x sama dengan positif 5x. 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari penjumlahan polinomial soal di atas adalah 16x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Soal yang selanjutnya ada perkalian polinomial. Di sini kita dimintai untuk menentukan nilai perkalian polinomial dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 dikali 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Di sini dalam penyelesaiannya saya menggunakan cara tabel karena menurut saya pada soal ini jika menggunakan cara biasa akan menjadi sangat panjang. Pertama-tama kita masukkan dulu variabel-variabel dari soal di atas seperti ini. Nah, jika sudah, kita sisa mengalihkan 2x kuadrat dikali 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 5, yang mana nilainya akan ditaruh di bawah 3x pangkat 3 ini. Selanjutnya kita kalikan lagi 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2, menghasilkan 2x pangkat 4 yang ditaruh di bawah x pangkat 2 ini. Selanjutnya 2x pangkat 2 dikali min 3x sama dengan min 6x pangkat 3 ditaruh di bawah min 3x ini. Yang terakhir 2x pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2x pangkat 2. Selanjutnya baris selanjutnya yaitu min 3x dikali x pangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 4. Nah, kita taruh di sini karena nantinya kan ini akan dijumlahkan. Untuk memudahkannya, jadi kita harus menyusun ke bawah sesuai dengan variabel yang sejenis. Jadi kalau misalnya di sini di atasnya mengandung variabel x pangkat 4, di bawahnya juga harus mengandung variabel x pangkat 4. Begitu juga di sini. Kalau di sini mengandung variabel x pangkat 5, di bawahnya juga harus mengandung variabel x pangkat 5. Nah, selanjutnya min 3x dikali x kuadrat sama dengan min 3x pangkat 3. Kita taruh di bawah sini. Lalu kita kalikan lagi min 3x dikali min 3x sama dengan 9x kuadrat. Kita taruh di sini. Nah, yang terakhir min 3x dikali 1 sama dengan min 3x. Kita taruh di sebelah 9x kuadrat. Selanjutnya baris yang ketiga, 4x pangkat 3, 4 dikali x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3. Kita taruh di bawah sini. Yang kedua, 4 dikali x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Kita taruh di sini. Selanjutnya, 4 dikali min 3x sama dengan min 12x. Kita taruh di bawah min 3x ini. Dan yang terakhir, 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditaruh di sebelahnya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan semua ini, kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan semuanya. Nah, karena 2x pangkat 5 ini tidak ada apa-apanya, jadi kita langsung turunkan ke bawah. Nah, 2x pangkat 4 ditambah min 3x pangkat 4 menghasilkan min x pangkat 4. Selanjutnya, min 6x pangkat 3 ditambah min 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 sama dengan min 5x pangkat 3. 2x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 menghasilkan 15x kuadrat. Selanjutnya, min 3x ditambah min 12x menghasilkan min 15x. 4nya ini kita turunkan ke bawah langsung.
Jadi, hasil dari perkalian x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 dikali 2x kuadrat min 3x ditambah 4 sama dengan 2x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat dikurang 15x ditambah 4. Soal selanjutnya ada menentukan nilai polinomial. Diketahui fungsi fx sama dengan 7x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 7. Hitunglah nilai polinomial untuk x sama dengan 3. Nah, pertama-tama dalam penyelesaiannya, saya menuliskan fungsi fx-nya lagi di sini. Kemudian, kita mengganti setiap variabel x dengan angka 3. Setelah itu, dapat kita jabarkan seperti ini. Nah, 27 ini didapat dari 3 pangkat 3, sedangkan nilai 9 ini didapat dari 3 pangkat 2. 7. Setelah itu dihasilkan nilai 189 dikurang 63 ditambah 7. 189 ini didapat dari 7 dikali 27, sedangkan angka 63 ini didapat dari 7 dikali 9. Sehingga hasil operasi 189 dikurang 63 ditambah 7 adalah 133. Jadi nilai F3 dari Fx 7x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 7 adalah 133. Soal yang keempat adalah kesamaan polinomial. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai A dan B dari kesamaan AX ditambah B dikali 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi X ditambah 12. Pertama-tama, saya akan menulis kembali persamaan dari soal di atas seperti ini. Setelah itu, saya akan mendistribusikan nilai A, X, dan B ini ke 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian, setelah didistribusikan seperti itu, nilai AX dan B ini akan dikalikan ke dalam 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Setelah itu, saya akan mengumpulkan variabel yang sejenis menjadi seperti ini. Menjadi 2ax pangkat 3 min 3ax kuadrat ditambah 2bx kuadrat ditambah 4ax dikurang 3bx ditambah 4b sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi x ditambah 12. Nah, karena ada beberapa angka yang memiliki variabel yang sama seperti min 3ax kuadrat dan 2bx kuadrat serta 4ax dan min 3bx, jadi saya bisa menuliskan seperti berikut. Seperti ini. 2ax pangkat 3 ditambah kurung buka 2b dikurang 3a kurung tutup x kuadrat ditambah kurung buka 4a dikurang 3bx ditambah 4b sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi x ditambah 12. Nah, karena bagian dari kedua ruas yang memiliki variabel yang sama atau sejenis juga memiliki nilai koefisien yang sama, maka dapat kita ketahui persamaan seperti berikut. 2ax pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3. Ini dan ini. Sehingga kita dapat tuliskan 2a sama dengan 4. Sehingga dapat kita hasilkan a sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan persamaan 4B sama dengan 12. Sehingga, untuk menghasilkan nilai B, kita tinggal membagi nilai 12 ini dengan angka 4. Sehingga didapatkan B sama dengan 3.
Selanjutnya ada soal pembagian polinomial. Di sini kita disuruh menentukan nilai pembagian polinomial dari x pangkat 5 dikurang 7x ditambah 15 dibagi x tambah 2. Untuk mempermudah penyelesaiannya, saya akan menuliskan soal ini seperti berikut. Nih. Sebenarnya ini nilainya juga akan sama, hanya saja saya menambahkan x pangkat 4, x pangkat 3, dan x pangkat 2-nya saja. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan x-nya terlebih dahulu. X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, x sama dengan min 2. Nah, untuk menyelesaikan pembagian polinomial ini, saya akan menggunakan cara skema Horner. Nah, pertama-tama saya akan menuliskan koefisien dari x pangkat 5 ditambah 0, x pangkat 4 ditambah 0, x pangkat 3 ditambah 0, x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15 ini ke sini. Di sini. Nih. Kemudian nilai x sama dengan min 2-nya saya akan taruh di sini. Setelah itu saya turunkan nilai satunya ke bawah sini karena di sini dianggap kosong. Setelah itu kita kalikan nilai 1 ini ke min 2. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Kita taruh angka min 2 tersebut ke bawah angka 0 yang pertama. Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Kemudian hasilnya ini, min 2 ini kita kalikan kembali dengan min 2 yang di sini. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Kita taruh di bawah sini. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian hasilnya ini kita kalikan kembali ke min 2. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Kita taruh di bawah sini. Terus kita jumlahkan kembali, 0 ditambah min 8 sama dengan min 8. Terus min 8 ini kita kalikan kembali ke min 2. Sama dengan min 8 dikali min 2 sama dengan 16. Kita taruh di sini. Baru kita jumlahkan, min 7 ditambah 16 sama dengan 9. 9 ini kita kalikan lagi ke min 2. 9 dikali min 2 sama dengan min 18. Kita taruh di bawah angka 15 ini. Terus kita jumlahkan, 15 ditambah min 18 sama dengan min 3. Nah, dari sini kita mendapatkan dua hasil. Yang pertama ada hasil pembagian, dan yang kedua ini angka min 3 ini merupakan sisa pembagian. Nah, jadi dapat dituliskan hasil pembagian dari x pangkat 5 dikurang 7x ditambah 15 dibagi x tambah 2 ditambah 2 sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 8x ditambah 9. Sedangkan sisa dari pembagiannya tetap min 3. Selanjutnya masih dalam soal pembagian polinomial. Di sini kita dimintai untuk menentukan nilai dari x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 7 dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang min 3. Di sini saya akan menggunakan cara pembagian susun ke bawah. Jadi pertama-tama kita tulis dulu soalnya di sini, nih. Nah, kemudian untuk mengeliminasi nilai x pangkat 4 ini, kita harus mengalihkan faktor pembagiannya dengan x pangkat 2. Terus kita kalikan, x pangkat 2 dikali x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4, kita taruh di sini. X pangkat 2 dikali min 2x sama dengan min 2x pangkat 3, kita taruh di sini. Dan yang terakhir, x pangkat 2 dikurang 3x, x pangkat 2 dikali min 3x sama dengan min 3x kuadrat. Kemudian kita kurangkan sehingga menghasilkan ini. Nah, ini x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 sama dengan 0, saya tidak tuliskan. Min 2x pangkat 3 dikurang min 2x pangkat 3 sama dengan 0 juga. Dan ini 0x kuadrat dikurang min 3x kuadrat menghasilkan 3x kuadrat. Kemudian nilai yang di belakang ini, dua nilai yang di belakang ini saya turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mengeliminasi angka 3x pangkat 2 ini, kita harus mengalihkan faktor pembagiannya dengan
angka 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan. 3 dikali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat, kita taruh sini. 3 dikali min 2X sama dengan min 6X, kita taruh sini. Dan yang terakhir, 3 dikali min 3 sama dengan min 9, kita taruh sini. Kemudian kita kurangkan kembali. Nah, sehingga dihasilkan 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat sama dengan 0. Saya tidak tuliskan. Kemudian negatif 3x dikurang negatif 6x sama dengan 3x. Kemudian min 7 dikurang min 9 sama dengan positif 2. Sehingga nilai 3x ditambah 2 ini merupakan sisa pembagian dari soal pembagian berikut, dan X kuadrat ditambah 3 ini merupakan hasil pembagiannya. Jadi dapat dituliskan HX atau hasil pembagiannya sama dengan X kuadrat ditambah 3, sedangkan SX atau sisa pembagiannya sama dengan 3X ditambah 2. Sehingga dari kedua ini kita dapat menulis algoritma dari X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 3X dikurang 7 dibagi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikali X kuadrat ditambah 3 ditambah 3X ditambah 2. Sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dona Febri Handayati dari kelas 11 MIPA 10. Pada video kali ini saya akan membahas 6 soal mengenai materi polinomial. Baik, kita masuk ke soal pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan polinomial. Kita lihat di sini soalnya. Diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 1. Pertanyaannya, tentukan nilai dari A fx tambah gx dan B fx dikurang gx. Kita masuk ke pembahasannya. A fx ditambah gx. Kita lihat di sini bahwasannya fx sama dengan x kuadrat ditambah x, maka kita taruh x kuadrat ditambah x di sini, kemudian ditambah dengan gx, di mana gx sendiri yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 1, kita taruh di sini. Kemudian kita kalikan positif dikali x kuadrat sama dengan x kuadrat, positif dikali negatif 5x sama dengan negatif 5x, dan positif dikali 1 sama dengan 1. Maka kita dapatkan x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah x dikurang 5x ditambah 1. Kita hitung hasilnya, maka didapatkan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Selanjutnya kita ke soal yang B, yaitu fx dikurang gx. Sama seperti penjumlahannya, kita tulis di sini. Cuma yang membedakannya hanya tanda di sini. Kalau di sini tambah, di sini kita kurang. Maka kita dapatkan x kuadrat ditambah x dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Tanda negatif ini kita kalikan dengan komponen yang ada di dalam kurung ini. Jadi negatif dikali x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat, kemudian negatif dikali negatif 5x sama dengan 5x, dan negatif dikali 1 sama dengan negatif 1. Maka kita dapatkan 6x dikurang 1. Selanjutnya ke soal nomor 2 mengenai perkalian. Tentukan hasil perkalian dari x kuadrat dikurang
X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 dikali dengan X dikurang 2. Pembahasannya sama dengan kita kalikan komponen di sini, masing-masing komponen yang ada di dalam kurung ini kita kalikan dengan X kurang 2. Maka X kuadrat dikali dengan X kurang 2 ditambah 3X dikali X kurang 2 kurang 1 dikali dengan X kurang 2 juga. Maka kita dapatkan X kuadrat dikali X sama dengan X pangkat 3. X kuadrat dikali negatif 2 sama dengan negatif 2X kuadrat. Ditambah 3X dikali X sama dengan 3X kuadrat. 3X dikali negatif 2 sama dengan negatif 6X. Negatif 1 dikali X sama dengan negatif X, dan negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Maka kita dapatkan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurang 6X dikurang X ditambah 2. Kita hitung, maka kita dapatkan hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 7X ditambah 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 tentang kesamaan polinomial. Diketahui 3X dikurang 2 dikali AX tambah B sama dengan 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Maka tentukan nilai dari A dan nilai dari B. Pembahasan, kita buat persamaan ini tadi yaitu 3X dikurang 2 dikali AX tambah B sama dengan 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kita kalikan 3X kurang 2, kita kalikan dengan AX tambah B, maka kita dapatkan hasilnya 3AX kuadrat ditambah buka kurung 3B dikurang 2A tutup kurung kali X dikurang 2B sama dengan 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kita lihat dari sini 3A mengandung variabel X kuadrat dan 6 juga mengandung variabel X kuadrat. Begitu juga dengan negatif 2B dan negatif 2 sama-sama tidak mengandung variabel X. Maka negatif 2B merupakan konstanta dan negatif 2 juga merupakan konstanta. Maka kita dapat mencari nilai dari A dan juga nilai dari B. Pertama nilai dari A dulu. 3A sama dengan 6 karena ini sama-sama mengandung X kuadrat. Maka A sama dengan 6 dibagi 3 yaitu atau kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 3. Kedua ruas sama-sama kita bagikan dengan 3. Jadi 3A kita bagi 3 sama dengan A atau 1 kali A. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi A sama dengan 2. Begitupun dengan nilai B. Di sini kita lihat negatif 2B itu sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2B sama dengan negatif 2. Kita kalikan, kita bagi juga kedua ruas dengan negatif 2. Negatif 2 B dibagi negatif 2 sama dengan B. Negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Selanjutnya kita ke soal keempat yaitu mengenai nilai suku banyak. Kita lihat di sini, tentukan nilai dari F dalam kurung A kurang 1 jika Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 2. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu Fx sendiri sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 2. Kita ganti X di sini, kita ganti dengan A kurang 1, maka X sama dengan A kurang 1. Kemudian kita substitusikan X sama dengan A kurang 1 ke Fx. Jadi kita dapatkan F
A kurang 1 sama dengan A kurang 1 pangkat 3 dikurang 3 kali A kurang 1 ditambah 2. Hasilnya yaitu A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 1 ditambah negatif 3A ditambah 3 ditambah dengan 2. Kita hitung hasilnya yaitu A pangkat 3 dikurang 3A pangkat 2 ditambah 4. Soal kelima mengenai pembagian polinomial. Di sini soalnya yaitu tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 5 dikurang 7X ditambah 15 dibagi dengan X tambah 2. Kita masuk ke pembahasan. Saya menggunakan cara bagi tradisional atau cara susun ke bawah seperti yang diajarkan saat masih SD. Kita buat garis seperti ini, lalu X pangkat 5, karena X pangkat 4, X pangkat 3, dan X pangkat 2 nya tidak ada, maka kita tulis 0 di bagian sini. Kemudian X tambah 2 nya di sini karena ini yang akan membagi X pangkat 5 dikurang 7X ditambah 15. Kita taruh X pangkat 4 di sini. X pangkat 4 sendiri dikalikan dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 5. X pangkat 4 dikali 2 sama dengan 2X pangkat 4. Kita kurangkan, maka kita dapatkan negatif 2X pangkat 4. Ini turun ke bawah, negatif 7X tetap negatif 7X, 15 tetap 15. Kemudian negatif 2X pangkat 3 kita kalikan dengan X tambah 2. Negatif 2X pangkat 3 dikali X sama dengan negatif 2X pangkat 4. Negatif 2X pangkat 3 dikali 2 sama dengan negatif 4X pangkat 3. Kita kurangkan, maka kita dapatkan 4X pangkat 3. Ini turun ke bawah, sama seperti tadi juga turun ke bawah. Lalu 4X pangkat 2 kita kalikan dengan X tambah 2. 4X pangkat 2 dikali X sama dengan 4X pangkat 3. 4X pangkat 2 dikalikan 2 sama dengan 8X pangkat 2. Kita kurangkan, maka kita dapatkan hasilnya negatif 8X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 15. Lalu negatif 8X kita kalikan dengan X, maka kita dapatkan hasilnya negatif 8X pangkat 2. Negatif 8X kita kalikan dengan 2, kita dapatkan negatif 16X. Kita kurangkan, maka kita dapatkan 9X ditambah 15. Kemudian 9 kita kalikan dengan X tambah 2. 9 kali X sama dengan 9X. 9 kali 2 sama dengan 18. Kita kurangkan, maka kita dapatkan sisanya yaitu negatif 3. Jadi hasilnya itu yang ada di atas ini dan sisanya yang ada di bawah sini. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4, di sini harusnya ada tanda kurang, dikurang 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 9 dan sisanya adalah negatif 3. Selanjutnya soal ke-6 mengenai pembagian polinomial dengan pembagi bentuk kuadrat. Soalnya di sini yaitu tentukan sisa dari pembagian negatif X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 10X dikurang 6 dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Seperti soal nomor 5 tadi, kita buat garis seperti ini ya. Negatif X dikali X pangkat 2 hasilnya
negatif X pangkat 3. Negatif X dikali 2X sama dengan negatif 2X kuadrat. Negatif X dikali negatif 1 sama dengan X. Kita kurangkan. Hasilnya 4X tambah 9X dikurang 6. 4 kita kalikan dengan X kuadrat, maka hasilnya 4X kuadrat. 4 dikali 2X hasilnya 8X. 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Kita kurangkan, maka sisanya yaitu X kurang 2. Jadi yang ada di atas ini merupakan hasil dan yang di sini merupakan sisa. Jadi sisa dari pembagian di atas yaitu negatif X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 10X dikurang 6 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 memiliki sisa sebesar X kurang 2. Itu dia pembahasan mengenai 6 soal dari materi polinomial. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ailsa Amelia Arwanda dari kelas 11 MIPA 10. Pada kesempatan hari ini, dalam video ini saya akan memberikan contoh-contoh penyelesaian soal dari suku banyak atau polinomial. Yang pertama ada penjumlahan suku banyak. Di sini tertera 6x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Karena sama-sama memiliki pangkat yang sama, maka langsung ditambahkan saja menjadi 11x kuadrat. Selanjutnya ada perkalian polinomial. Pada soal perkalian polinomial ini ada 6x pangkat 4 dikalikan dengan 5x kuadrat min 2x. Berapakah hasilnya? Untuk mencari hasilnya kita harus mengalihkan yang di luar kurung ke dalam kurung. Maka kita sederhanakan menjadi 6x pangkat 4 dikali 5x kuadrat ditambah 6x pangkat 4 dikalikan dengan min 2x. Selanjutnya setelah mendapatkan hasilnya, tinggal yang di angka 30 ini perkalian dari 6x pangkat 4 dikali 5x pangkat 2 itu pangkatnya dijumlah, kemudian dikurangi dengan 2x 4 ditambah 1. 4 tambah 1 ini merupakan pangkat dari perkalian yang di atasnya. Jadi harusnya jadi 12x pangkat 5. Ini seperti tertera jawabannya 30x pangkat 6 dikurang 12x pangkat 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi atau contoh soal mencari nilai dari polinomial atau suku banyak. Soalnya adalah 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 88. Carilah nilai untuk x sama dengan negatif 1. Maka semua bilangan x tinggal disubstitusikan dengan negatif 1. 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 88 dijadikan 5 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 9 dikali negatif 1 ditambah 88. Maka hasilnya menjadi 84. Selanjutnya ada contoh soal kesamaan polinomial. Jadi kesamaan ini berarti ruas kanan dan ruas kirinya sama. Contoh soalnya ada x pangkat 3 negatif 7 atau min 7x ditambah 6 sama dengan buka kurung x tambah 3 tutup kurung, buka kurung lagi x min 2 tutup kurung x min a. Yang dicari adalah nilai dari a. Karena yang kanan dan kirinya sama, maka dikalikan dulu semua yang berada di ruas kanan. Setelah dikalikan semua yang berada di ruas kanan, akan ditemui hasil x pangkat 3 ditambah min a ditambah 1x kuadrat ditambah a negatif min a min 6x ditambah 6a. Karena pada ruas kanan ada 6a, sedangkan di ruas kirinya hanya 6, maka dicari angka yang sekiranya apabila dikali atau apabila diganti dengan atau dikalikan dengan 6 ini hasilnya hanya 6. Karena angka yang dapat menghasilkan 6 seperti yang di kiri hanyalah 1, maka jawabannya adalah 1. Selanjutnya ada pembagian polinomial. Ini kita kerjakan dengan menggunakan skema. Contoh soalnya ada
X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 4 dan dibagi dengan X min 2. Kita buat garis seperti ini dulu, seperti yang ada di gambar. Kemudian angka 2 dari X min 2 diletakkan di kiri. Dan yang di baris paling atas adalah angka yang diambil dari X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 4. Karena harusnya ada satu lagi, yaitu hanya X saja, BX. Karena tidak ada di sini dan di sini hanya ada 3, maka dibuat 0. Lalu untuk menghitungnya, kita hitung langsung saja. 2 diletakkan 1 di bawah. Ada 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 7 ditambah dengan 2 menghasilkan 9, dan 2 dikalikan 9 menghasilkan 18, 0 ditambah 18 menghasilkan 18, 2 dikali 18 hasilnya adalah 36, kemudian 4 ditambahkan dengan 36 ini. Hasilnya adalah 40. Maka hasil pembagian dari X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 4 dan dibagi X min 2 adalah 40. Sekian pembahasan soal atau video pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian tadi video-video karya siswa yang merupakan tugas bagi mereka sebelum selesainya semester 2 kemarin. Saran dan kritik, mungkin ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.